Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setiap momen Idul Adha kita kembali diingatkan tentang sebuah keluarga yang begitu luar biasa. Sebuah keluarga yang Allah jadikan teladan bagi umat Islam. Kehidupannya menjadi headline di dalam Al-Quran. Manajemen hatinya menjadi keteladanan sepanjang zaman. Dan pendidikan keluarganya menjadi inspirasi bagi miliaran orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada suri tauladan yang baik di dalam diri Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya. Kehidupan Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya syarat akan pelajaran, penuh dengan makna yang bisa kita ambil untuk menjadi pembelajaran kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sekurang-kurangnya ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya. Pelajaran yang pertama, dari keluarga Nabiullah Ibrahim kita mengambil pelajaran akan makna tawakal dan berbaik sangka kepada Allah yang sesungguhnya. Dikisahkan pada suatu hari, disebutkan kisah ini di dalam kitab Qasasul Anbiya, bahwasannya Nabiullah Ibrahim terbangun dari tidurnya. Kemudian ia memerintahkan istrinya Siti Hajar untuk bersiap melakukan sebuah perjalanan. Tak pikir panjang istrinya kemudian mempersiapkan segala perbekalan untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh. Lalu kemudian mereka, Ibrahim dan istrinya beserta anaknya Ismail yang masih bayi ketika itu, mereka menempuh perjalanan panjang. Mereka melewati pepohonan, rerumputan, sampai kemudian mereka tiba di padang Sahara. Mereka pun melanjutkan perjalanan melewati pegunungan sampai pada akhirnya mereka sampai di Jazirah Arab. Kemudian di sana Ibrahim menuju ke sebuah lembah yang mana di sana tidak ada pepohonan, tidak ada rerumputan, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada minuman di sana yang menjadi tanda bahwasannya di sana tidak ada kehidupan. Lalu kemudian Ibrahim pun turun dari hewan tunggangannya dan menurunkan anak dan istrinya. Lalu kemudian beliau memberikan bekal, yang bekal ini hanya cukup untuk 2 hari. Lantas setelah itu Ibrahim pergi meninggalkan anak dan istrinya. Ibunda Hajar kemudian terkejut dengan hal demikian. Lantas ia pun bertanya kepada suaminya, "Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa bihi anisun wala syai'?" Wahai Ibrahim, hendak pergi kemana engkau? Apakah engkau akan meninggalkan kami tengah lembah yang tidak ada seseorang pun di sini dan tidak ada apa-apa? Tetapi Ibrahim tidak menjawab pertanyaan tersebut. Ibrahim diam dan membisu dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Sampai pada akhirnya Ibunda Hajar memahami bahwasannya kepergian Ibrahim bukan atas dasar kemauannya. Itu adalah atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibunda Hajar bertanya, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkan ini semua? Ibrahim pun menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Na'am." Dan lihatlah apa jawaban dari istri yang solihah ini. "Idzan la yudayyi'unallah." Baiklah, kalau begitu Allah tidak akan pernah menelantarkan kami. Masya Allah, sebuah bentuk baik sangka yang begitu luar biasa dari kisah Ibunda Hajar dan suaminya. Sebuah bentuk tawakal yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya mereka meyakini ketika mereka bersama Allah, ketika mereka menjalankan perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan mereka. Allah tidak akan pernah menelantarkan mereka. Tawakalnya Ibunda Hajar bukan berarti diam. Ketika perbekalannya mulai menipis, dia mulai kehausan. Anaknya mulai menangis menjerit karena kehausan, karena air susu ibunya yang mulai mengering. Ibunda Hajar lalu pergi ke Bukit Sofa untuk mencari air. Di sana dia tak menemukan apa-apa. Lalu kemudian dia berangkat menuju Bukit Marwah
Dan sama, di sana pun dia tidak menemukan apa-apa. Dia bolak-balik sebanyak 7 kali. Dia berusaha semampu dia. Dia berusaha bukan karena ia yakin akan kemampuannya, melainkan ia yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun Ibrahim, sang ayah. Di kejauhan ia menoleh pandangannya kepada anak dan istrinya, sampai pada akhirnya ia tidak melihat kembali anak dan istrinya. Apa yang ia lakukan? Ia tetap mengoptimalkan usahanya. Ia tetap memaksimalkan tawakalnya dengan melantunkan sebuah doa yang begitu indah, yang kemudian Allah rekam doa ini di dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat yang ke-37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan dari anak dan keturunanku di satu lembah yang tidak ada pepohonan di sana, di dekat rumahmu yang mulia, yang semoga mereka di sana menegakkan sholat. Maka jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka, dan berikanlah rizki kepada mereka dari pebuahan. Semoga mereka hamba-hambamu yang bersyukur. Masya Allah, luar biasa. Sebuah potret keluarga yang penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang terjadi setelah itu? Allah kemudian mengeluarkan air Zam-Zam, bukan dari Bukit Sofa, bukan dari Bukit Marwah, melainkan dari dekat Nabiullah Ismail alaihi salam. Maka benarlah janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar dari setiap persoalan, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.